Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan memberikan getaran paksa akibat gerak pondasi ya. Jadi gerak pondasi itu ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah gempa bumi ya. Gempa bumi kan biasa diukur dengan seismograf ya. Jadi pondasi berupa bumi itu bergetar ya. Dan yang kedua adalah getaran struktur atau mesin ya. Jadi mesin ya atau struktur kita anggap sebagai sebuah fondasi yang diukur dengan akselerometer. Akselerometer itu ya seperti seismograf itu ya. Jadi di struktur atau mesin tersebut kita tempeli suatu akselerometer. Ya, akselerometer itu ada massa dan pegasnya, gitu kan ya. Nah, ini adalah gambaran secara sederhana tentang getaran itu kan ya. Jadi massa dia punya simpangan X, sementara pondasinya punya simpangan Y ya, seperti ini. Simpangan X dan simpangan Y ya. Nah, diagramnya seperti ini jadinya. Nah, sehingga karena ini semua bersimpangan X dan Y, maka K ini atau C ini ya, jadi pegas ini akan mengalami perpanjangan atau perpendekan seperti ini, selisih X dan Y ya. Selisihnya ya. Y atau Y per X sama aja lah ya. Karena pegas itu ditarik juga melawan, ditekan juga melawan ya. X, Y ini sama. Ini gaya pegasnya Kx min Y, sedangkan gaya peredamnya C X dot min Y dot ya. Seperti ini. Jadi ya Y simpangan pondasi, X simpangan massa di alat ukur ya. Jadi alat ukur apakah itu seismograf atau akselerometer, itu isinya cuman ya massa, pegas, peredam sama ya, seperti itu. Nah, dari diagram itu nanti ya, tiga gaya kan ya ke bawah semua, soalnya 0 ya. Maka ketemu persamaan ini ya. Nah, nanti yang terukur oleh alat ukur itu adalah nilai Z-nya. Bukan F dan Z, tapi Z yang terukur ya. Ya. Yang terukur di alat ukur nanti adalah nilai Z. Selisih antara nilai X dan nilai Y ya. Jadi ininya seperti itu. Nah, besaran Z ini nanti diolah oleh alat ukur itu untuk mengetahui berapakah getaran pondasinya dan berapakah getaran massa M ya, seperti itu. Nah, dari analisis didapat bahwa perbandingan antara getaran simpangan massa M dan simpangan pondasi seperti ini. Ini ada nilai mutraksnya. Nilai mutraks artinya kita tidak memperhitungkan positif negatifnya ya. Ya, seperti itu. Yang penting itu simpangan massa M berapa positif, simpangan massa pondasi berapa dibuat positif, ketemu ini. Atau ini ya. Seperti ini. Rumusnya ini ya, seperti ini. Perbandingannya seperti ini ya. Nah, Y itu kan menyatakan pondasi, X menyatakan struktur ya. Kalau getaran pondasinya besar, Y itu kan ya besar sekali, maka nilainya kan jadi kecil. Kan seperti itu kan ya. Artinya ini nilainya kecil. Kan seperti itu. Nah, alat ukur itu sebetulnya seperti apa sih ya? Seismograf maupun akselerometer ya. Seismograf itu untuk gempa bumi, akselerometer untuk getaran struktur ya. Itu isinya seperti ini, massa, pegas dan peredam. Di sini ada casingnya, ada rumahnya ya. Rumah alat ukur ya. Jadi massa ini nanti akan bergetar dengan simpangan X, pondasinya atau strukturnya bergetar dengan simpangan Y, gitu kan ya. Seperti itu. Jadi kalau kita beli akselerometer itu sudah terbungkus dengan rumahnya ini. Kemudian dibaut dengan strukturnya. Ada yang dibaut, ada yang dilem ya. Ya. Kalau kita ngukurnya permanen ya dibaut karena
Baut itu kan sudah mati kan ya, seperti itu. Nah, yang terukur tuh ini ya. Ya ini bentuk alat ukurnya seperti ini daripada apa alat ukur ya. Jadi kalau kita beli alat ukur berupa alat ukur getaran, dalamnya seperti ini, tapi kecil ya. Akselerometer itu kecil sekali, jadi paling ya dimensinya itu kalau kayak bola itu paling dimensinya cuman berdiameter 2 cm atau 1 cm gitu ya. Ini mahal tuh, 10 juta lebih udah harganya. Nah, berkaitan dengan getaran pondasi ini, nanti akan ada namanya transmisibilitas isolasi getaran ya. Jadi kita tahu bahwa di masa ini ada gaya eksitasi ya. Ini kalau kita punya mesin engine yang dipasang di bengkel ya. Mesin itu akan bergetar dengan gaya eksitasi F0. Nah, gaya getar ini nanti akan merembet ke pondasi, merembet melalui pegas dan peredam. Nah, gaya yang sampai pondasi itu kita nyatakan dengan Ft. Gaya yang sampai di pondasi, Ft. Nah, isolasi getaran itu apa? Isolasi itu adalah usaha agar gaya getar yang di mesin ini atau struktur ini itu sedapat mungkin diminimalisir sehingga Ft-nya jadi kecil. Jadi yang sampai di pondasi itu kecil. Karena kalau pondasi ikut bergetar nanti, itu akan mengganggu sekitarnya, ya. Mengganggu sekitarnya. Nah, isolator getaran itu ya berupa pegas dan peredam sama aja. Nah, ini dikenal dengan transmisibilitas, ya. Transmisibilitas, yaitu perbandingan gaya yang sampai di pondasi Ft dibagi dengan gaya yang bekerja di masa mesin F0, ya, seperti ini. Jadi Ft bagi F0, ya. Rumusnya seperti ini, ya. Transmisibilitas. Sehingga kesimpulannya apa? Isolasi getaran yang bagus itu kalau Ft-nya kecil. Artinya gaya yang sampai di pondasi itu kecil. Atau nilai TR-nya kecil. Ya. Kalau Ft-nya kecil, otomatis nilai TR-nya juga kecil, ya, seperti ini. Nah, kalau peredamnya kecil, zeta-nya kecil, ya, zeta-nya kecil, ya. Biasanya gitu untuk praktisnya, ya. Maka rumusnya jadi seperti ini. Jadi zeta-nya 0, gitu ya. Atau rumus lapangannya seperti ini, ya. Delta per G. Delta itu adalah defleksi statik, ya. Jadi kalau kita ada pegas, kita tumpangi struktur seperti ini kan ya. Tumbang ini dia akan terdefleksi turun sebesar delta, ya, sebesar delta. Nah, di sini ada contoh, ini saya ambil dari buku persis ya. Jadi ada suatu mesin dengan massa 100 kg yang ditumpuk oleh pegas dengan kekakuan 700 kN per meter. Ya. Yang punyai unbalanced rotating element, jadi massa putar tak seimbang, ya, yang menghasilkan gaya F0 350. Ya, gaya eksitasi 350 pada kecepatan putaran 3000 rpm. Ya, seperti itu. Jika faktor redaman adalah 0,2, maka carilah yang pertama adalah amplitudo gerak dari massa tersebut, mesin tersebut, ya, akibat
massa tak seimbang amplitudonya ya. Yang kedua transmisibilitas, dan yang terakhir adalah gaya yang ditransmisikan ke pondasi ya. Jadi di sini ada 3 pertanyaan ya. Pertanyaan pertama adalah amplitudo ya, amplitudonya seperti ini, amplitudo getaran ya, ketemu sekian ya. Ini kan ME omega kuadrat gitu, atau diganti dengan 350 F0 per K ya. 350 itu F0, K-nya 700.000 F0 per K ya. Ini omega per omega N ya. Jadi seperti itu. Nah, TR dicari dengan rumus tadi ya. Tinggal masukkan TR-nya, transmisibilitas ya. Nah, terus yang ketemu ini 0,137 ya. Transmisibilitas. Sehingga gaya yang ditransmisikan ke lantai atau ke pondasi itu seperti ini. F0 kali TR. F0 itu gaya di mesin atau di struktur yang besarnya 350 Newton ya. Tapi yang sampai di lantai hanya 47,89 Newton ya. Sehingga TR-nya berapa ya, dinyatakan dengan ini 13,7% ya. Jadi ini contoh soal isolasi getaran ya. Dengan pegas sebesar itu dan peredam sebesar itu, maka gaya yang sampai di lantai hanya 13,7% ya. Kira-kira gitu ya. Jadi namanya isolasi itu gitu. Bagaimana agar gaya yang sampai di pondasi itu kecil ya. Itu makna daripada isolasi getaran ya. Itu kira-kira mengenai ya. Nah, itu adalah penjelasan tentang isolasi getaran ya. Itu barangkali ya.